aula yang mengatakan, orang biasa sekalipun tidak akan tertarik untuk membantu orang tua arogan sepertimu. Sukacita pun dengan cepat melonjak di wajah Xinlan. Sosok pemuda yang baru saja memasuki aula tersebut benar-benar telah mengembalikan harapan di hatinya. Dengan penuh keseriusan, Xiaoyan lantas bertanya kepada Xinlan apa yang sebenarnya terjadi. Xinlan pun sontak meminta maaf kepada Xiaoyan dengan penuh rasa penyesalan. Sejak awal dialah yang meminta Xiaoyan dan yang lainnya untuk pergi ke dataran tengah. Namun dia justru tidak bisa memberikan perlindungan kepada mereka semua. Xiaoyan tentu memaklumi hal tersebut, terlebih dia juga mengerti bahwa klan Ye sedang dalam kondisi yang buruk. Beberapa tetua yang hadir pun tampak menunjukkan ekspresi marah sembari mengatakan, "Bocah, siapakah dirimu? Kau benar-benar berani menerobos masuk ke markas utama kami." Menurut pengamatan Xiaoyan, para tetua ini hanya berada di bintang awal Douzong dan tidak menimbulkan bahaya sedikit pun. Satu-satunya orang yang membuat Xiaoyan waspada adalah sang ketua klan yang ada di kursi pemimpin. Sosok ini paling tidak sudah mencapai bintang 6 Douzong. Xiaoyan lalu meminta Xinlan agar memimpin jalan dan membawanya menghadap ketua klan untuk berdiskusi. Sikap acuh Xiaoyan ini secara alami membuat amarah para tetua semakin memuncak. Sesaat kemudian tetua keempat lantas berteriak ke arah Xiaoyan, "Sebagai generasi muda, kau sudah bertindak terlalu lancang. Aku yang lama akan mengajarimu apa artinya menghormati kami yang lebih tua." Setelah mengatakan itu, tetua keempat pun seketika melesat ke arah Xiaoyan. Nyala api berwarna hijau pun tampak melonjak di tangannya dan memancarkan aura yang sangat menakutkan. Adegan ini jelas membuat Xinlan dipenuhi kekhawatiran dan meminta Xiaoyan untuk segera pergi. Meskipun klannya sedang terpuruk, tetapi mereka masih memiliki beberapa elit Douzong yang cukup kuat. Jika mereka benar-benar ingin menangkap Xiaoyan, kemungkinan dia akan kesulitan untuk melarikan diri. Xiaoyan mengabaikan teriakan Xinlan, tatapannya terfokus ke arah lelaki tua yang menerjang ke arahnya. Pada saat ini suasana hati Xiaoyan sangat buruk karena kejadian yang menimpa dokter peri kecil. Oleh karena itu dia tidak akan segan-segan jika orang tua ini berniat mencari masalah dengannya. Sesaat kemudian tinju api tetua keempat pun melesat lurus dan menghantam telapak tangan Xiaoyan di hadapan semua orang. Wajah mereka pun seketika berubah menjadi kaku ketika mereka menemukan bahwa sosok pria muda itu tidak bergerak sama sekali. Selain itu, nyala api di tangan tetua keempat tapaknya telah bertemu dengan sesuatu yang sangat menakutkan dan langsung dipadamkan begitu saja. Seisi aula pun sontak terdiam. Para anggota klan Ye yang sebelumnya dipenuhi kesombongan kini saling memandang dengan penuh ketidakpercayaan. Meskipun tetua keempat bukanlah yang terkuat, tetapi dia masih seorang elit Douzong. Bahkan di dalam klan Ye hampir tidak ada orang yang berani menerima serangan kuat ini. Jika ini tentang mengajarkan sebuah pelajaran, maka kau benar-benar tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Xiaoyan sedikit mengangkat matanya, tatapannya acuh tak acuh ketika melihat pria tua yang ada di hadapannya. Di saat yang bersamaan, kekuatan liar pun melonjak dari tangan Xiaoyan dan langsung menghancurkan pertahanan tetua keempat, hingga membuatnya terdorong mundur dan memuntahkan seteguk darah segar. Pemandangan ini secara alami membuat Xinlan terkejut. Dia jelas mengerti bahwa di masa lalu Xiaoyan memang memiliki kemampuan untuk bertarung dengan seorang elit Douzong. Namun dia masih harus berjuang sekuat tenaga untuk bisa memberikan luka seperti ini. Tidak disangka hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun Xiaoyan sudah sekuat ini. Selang beberapa waktu, Xiaoyan lantas mengajak Xinlan untuk segera pergi dari tempat tersebut. Namun tepat ketika Xiaoyan melangkah, dua tetua dari klannya pun tiba-tiba menghentikannya dan memblokir pintu keluar. Kedua tetua ini sedikit lebih kuat dan setara dengan elit Douzong bintang 3. Ketua klan Ye yang berada di kursi pemimpin pun perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Teman muda, ini adalah klan Ye kami. Karena kau telah melukai tetua keempat, bukankah hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja? Meskipun klan Ye kami sedang terpuruk, bukan berarti kau bisa bertindak sesuka hati. Terlebih Xinlan adalah anggota klanku, jadi kau tidak akan bisa membawanya pergi seenaknya." Karena situasi semakin memburuk, Xinlan pun buru-buru bersuara dan memberitahu bahwa Xiaoyan adalah penyelamat yang dia sebutkan sebelumnya. Dengan bantuannya, Xinlan yakin klannya pasti bisa mendapatkan kembali kursi tetua di Menara Pil. Begitu mendengar kata-kata Xinlan, ekspresi kepala klan pun tampak dipenuhi kekecewaan. Bagaimana mungkin klannya bisa diselamatkan oleh pemuda tak dikenal sepertinya? Namun untuk mencegah perselisihan berlanjut serta menahan Xiaoyan, kepala klan lantas meminta Xiaoyan untuk tetap tinggal jika dia memang penyelamat seperti yang dikatakan oleh Xinlan. Senyum dingin pun melintas di wajah Xiaoyan. Tatapannya terfokus ke arah sang kepala klan dan berkata, "Aku sama sekali tak tertarik untuk membantu klan Ye milikmu. Jika bukan karena Xinlan, aku bahkan tidak ingin datang ke tempat ini.
Selain itu, aku memiliki hal yang jauh lebih penting daripada berurusan denganmu. Oleh karenanya, Xinlan harus pergi bersamaku sekarang apapun yang terjadi." Kemarahan pun dengan cepat melonjak di wajah kepala klan. Sambil melangkah maju, dia lantas mengatakan, "Kalau begitu, izinkan aku yang lama ini untuk melihat. Apakah kau memiliki kemampuan serta kualifikasi untuk melakukannya?"